Ini kan teladan. Balik lagi, orang-orang ini krisis dengan teladan. Makanya ketika kita berbicara tentang Islam, orang berbicara ketika Anda itu cinta dengan Allah, maka jawabannya adalah ittiba kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka kemudian ikuti ikuti Rasulullah. Maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pentingnya teladan di dalam Islam itu langsung Allah yang ngasih tahu bahwasanya tidak mungkin orang itu bisa sampai kepada jalan Allah kecuali dia lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba kepada Rasulullah. Maka ittiba ini apa? Ittiba bukan perkara untuk mengikuti program saja, tapi mengikuti orangnya. Maka kalau dalam ayat yang lain kalau kita lihat betapa pentingnya teladan itu, bahkan teladan ditaruh sebelum belajar. Coba lihat ya, ini mohon maaf kemana-mana, bahkan belum nyampe pada materinya ya. Coba lihat, teman-teman tahu ada satu surat yang senantiasa disuruh baca setiap pekan oleh Rasulullah. Surat apa? Suratul Kahfi. Suratul Kahfi itu tentang apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita disuruh baca setiap pekan? Tentang apa? Suratul Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi. Itu salah satu yang ada ceritanya di dalam Ashabul Kahfi. Selain itu tentang apa lagi? Tentang dua pemilik kebun. Selain itu tentang apa lagi? Tentang Nabi Musa dan Khidir. Setelah itu tentang apa lagi? Tentang Dzulqarnain. Mau summarize Suratul Kahfi? Suratul Kahfi itu adalah surat tentang kebingungan. Serius. Saya tuh baca Suratul Kahfi itu bingung, bolak-balik bingung. Lah kenapa bingung? Karena terlalu banyak pertanyaan. Bahkan Allah sendiri highlight tuh pertanyaan-pertanyaan di dalam Suratul Kahfi. Yang berapa orang tuh di dalam sana? 4 orang, 5 sama anjingnya. 5 orang, 6 sama anjingnya, 7 orang, 8 sama anjingnya, kan gitu kan ya. Itu kan pertanyaan Allah sendiri bilang. Lalu apa lagi Allah bilang? Berapa lama mereka di dalam sana? Ada yang bilang segini, ada yang bilang segitu. Allah bilang 300 plus 9 tahun dan seterusnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Dalam kisah 2 kebun, siapa pemilik 2 kebun? Kenapa dia bisa iri sama orang yang lain? Dalam kisah dalam kisah Musa dan Khidir, di mana mereka ketemu Majma' al-Bahrain? Dalam kisah kemudian Dzulqarnain, siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Di mana dia ditemu? Di mana itu timur, di mana itu barat, di mana itu bagian tengah, di mana kaum yang nggak bisa, yang seolah-olah mereka nggak punya bahasa. Yang lebih utama lagi kisah Ashabul Kahfi itu kisah orang bingung. Makanya lihat tuh Ashabul Kahfi. Kenapa disuruh baca dan hafal 10 ayat yang pertama supaya kita itu terjaga daripada fitnah Dajjal, karena nanti Dajjal itu datang membawa kebingungan kan gitu. Makanya doa orang-orang bingung itu diabadikan di dalam Suratul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu orang-orang bingung dan itu diulangi lagi nanti di kisah Musa dan Khidir. Musa juga akhirnya berkata apa? Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmah min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Dan kemudian dikatakan bahwa Nabi Musa ketemu dengan seseorang yang dia punya rahmah. Karena orang bingung itu mintanya rahmah. Rabbana atina min ladunka